Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salvia dari kelas PPAPK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian foto sebagai media pembelajaran. Foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Foto termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama, flat opaque picture atau gambar data tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar dan lukisan tercetak. Kedua adalah transparent pictures atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strips, dan transparency. Nah, di sini ada prinsip-prinsip penggunaan foto. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mempergunakan foto sebagai media visual pada setiap kegiatan pengajaran antara lain. 1. Pergunakanlah gambar untuk tujuan pelajaran yang spesifik. 2. Padukan gambar-gambar pada pelajaran. Yang ketiga, pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja. Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar. Mendorong pernyataan yang kreatif, mengevaluasi kemajuan kelas. Yang ketiga, ada kriteria dalam memilih foto sebagai media pembelajaran. Foto itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Foto yang memenuhi persyaratan mutu seni hendaknya juga memenuhi faktor-faktor. Yang pertama, komposisi yang baik, pewarnaan yang efektif, dan terakhir, teknik merupakan ciri yang ketiga dari gambar yang baik untuk tujuan pengajaran. Foto untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Gambar yang tajam dan kontras mempunyai kelebihan karena ketepatan dan rinciannya, menggambarkan kenyataan secara lebih baik. Yang tidak kurang pentingnya adalah besarnya gambar, sehingga tampak jelas ke seluruh siswa. Bila mana ukuran gambar terlalu kecil, maka akan sulit diamati. Pemahaman dan daya tarik terhadap gambar merosot dan perhatian siswa kepada gambar pun hilang. Validitas gambar. Gambar-gambar yang melukiskan suasana dramatis atau mencekam, adegan yang ideal, lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pengajaran. Gambar-gambar yang representatif dari bidang studi tertentu yang menampilkan pesan yang benar menurut ilmu merupakan gambar-gambar yang terpatun maksud pengajaran yang sahih. Misalnya, para petani di negeri Belanda bersepatu kayu, petani di negara berkembang yang mempergunakan kerbau dan bajak di sawah-sawah, jalan-jalan lanyang di kota-kota besar, semua itu ditampilkan sebagaimana adanya, tidak perlu didramatisasi. Keuntungan dan kelemahan foto sebagai media pembelajaran. Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari gambar fotografi dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran antara lain. 1. Mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Yang kedua, harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya, dan cara memperolehnya pun mudah sekali tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dengan memanfaatkan kalender bekas, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan grafis lainnya. Yang ketiga, gambar fotografi bisa dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta. Yang keempat, ada gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Menurut Edgar Dahl, gambar fotografi dapat mengubah tahap-tahap pengajaran dari lambang kata verbal simbol beralih kepada tahapan yang lebih konkret, yaitu lambang visual atau visual simbol. Dan berikut ada kelemahannya. Yang pertama, beberapa gambarnya sudah cukup memadai, akan tetapi tidak cukup besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali bila mana diproyeksikan melalui proyektor. Yang kedua, gambar fotografi adalah berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3, kecuali bila mana dilengkapi dengan beberapa scene gambar untuk objek yang sama, atau dengan yang diambilkan atau adegan yang diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang berlainan. Yang ketiga, ada gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dapat saja dicobakan dengan maksud guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.